Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, anak-anakku semua, pada pertemuan hari ini kita akan belajar membahas mengenai sifat wajib Rasul dalam tema beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya, kemarin kita sudah belajar mengenai iman kepada Allah ya. Kita lanjutkan materi yang selanjutnya. Ya, anak-anak semua, sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar pada kesempatan hari ini, kita terlebih dahulu untuk berdoa. Ya, Pak Roman minta ketua kelasnya, Mas Fajar, untuk menyiapkan berdoa bersama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, selanjutnya kita akan murojaah bersama-sama dengan membaca surat Al-Fil ya. Dengan membaca surat Al-Fil bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul adzim. Ya. Sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar, terlebih dahulu Pak Roman akan mengabsen ya. Fajar hadir. Hadir. Kemudian Irfan hadir. Mega hadir. Tasya hadir. Nafisa hadir. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Berangkat semua ya. Berangkat semua, alhamdulillah. Anak-anak semua, ini untuk menambah rasa cinta kita terhadap tanah air kita Indonesia, menambah jiwa nasionalisme kita menyanyikan lagu nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, hiduplah Indonesia. Menuju tanah airku Indonesia. Selanjutnya, Pak Roman akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada KBM hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis tentang keteladanan sifat Rasul sidik, ya, sifat wajib Rasul sidik, amanah, adil, dan fatonah dengan baik. Sebelum kita mulai KBM, yel dulu ya. Yel dulu. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, siap belajar hari ini? Siap. Ulangi, siap belajar hari ini? Siap. Oke. Kalau kamu siap belajar, bilang siap. Siap. Kalau siap belajar, bilang ayo. Ayo. Kalau siap belajar, mari kita lakukan. Kalau siap belajar, baca
kalian tahu atau pernah mendengar mengenai sifat wajib Rasul? Tasya atau Mega? Pernah nggak mendengar sifat wajib Rasul, Irfan? Pernah? Pernah. Oke, apa itu sifat wajib Rasul? Oke, benar ya. Tepat sekali ya. Sifat wajib Rasul adalah sifat yang harus dimiliki atau dipunyai oleh Rasul ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai Rasul. Rasul itu siapa sih? Rasul itu adalah utusan Allah. Kemudian apa saja sifat wajib Rasul? Ada yang tahu? Ya. Ada 4 ya. Ada 4 ya. Oke, ada 4 aja dulu, nggak usah. Oke, sifat wajib Rasul ada 4. Yang pertama ada sidik, ada amanah, tabligh, dan fatona. Ya, kalau ada sifat wajib, itu juga ada sifat kebalikannya atau sifat mustahil. Ya, anak-anak, apakah kalian tahu tentang sifat mustahil bagi Rasul? Ada yang tahu sifat mustahil bagi Rasul? Angkat tangan. Tidak ada. Ya. Sifat mustahil, ya, itu artinya adalah sifat yang tidak boleh ada atau tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul. Paham? Jadi kalau sifat wajib itu harus dimiliki, kalau sifat mustahil itu tidak mungkin ada dalam diri Rasul. Nah, ada yang tahu sifat mustahil Rasul? Ada yang tahu? Silvi? Ada yang tahu sifat mustahil Rasul? Ya. Sifat mustahil Rasul ada yang tahu nggak? Tasya? Oh, belum tahu. Oke, kalau belum tahu mari kita bahas. Sifat mustahil Rasul ada 4 ya. Kebalikannya dari sifat wajib. Ya, yang pertama ada idzin, kemudian ada iman, ada khianat, dan ada balaga. Ya, Pak Roman punya lagu, ya, punya lagu tentang sifat wajib Rasul. Biar gampang kalian untuk mengingat ataupun menghafal. Setelah diingat dan dihafal, nanti kalian bisa menelaah sendiri mengenai sifat wajib Rasul. Ayo kawan kita hafalkan sifat Rasul yang berapa? Jangan mengikuti jumlahnya, marilah kita hafalkan sifat-sifat amanah dapat dipercaya, sifat takdir menyampaikan, fatona cerdas hatinya. Satu persatu tentang sifat wajib Rasul. Ya, sifat wajib Rasul yang pertama adalah sidik. Ya, anak-anak perlu kalian ketahui bahwa Rasul Allah itu pasti memiliki sifat sidik. Sidik artinya apa? Jujur atau benar. Ya, jadi Rasul-Rasul Allah itu mustahil, ya, tidak mungkin kalau beliau itu berdusta, ya, berbohong, nggak mungkin, ya. Soalnya Rasulullah pasti memiliki sifat jujur, terpercaya. Yang kedua adalah tabligh. Ada yang pernah dengar tabligh? Diberikan oleh Allah kepada seorang Rasul pasti akan disampaikan, ya. Taat aturan, anak-anak juga misalkan sekolah memakai seragam itu juga termasuk bagian dari amanah, ya. Memakai seragam sesuai harinya, sesuai apa? Bohong, ya, artinya bohong. Jadi seorang Rasul itu mustahil berbohong, ya, baik dalam perkataan, ya, ataupun dalam perilakunya. Tidak mungkin berbohong. Kalau seorang Rasul berbohong, ya, itu sudah tertolak, itu pasti bukan Rasul, ya. Karena semua di sini ada video, ya, Pak Roman mengambil video. Nanti silakan kalian amati, ya, kalian pelajari dengan seksama.
menjadi 3 kelompok ya. Kelompok 1 nanti diketuai oleh Mas Fajar. Kelompok 2 nanti diketuai oleh ya Tasya. Kelompok 3 diketuai oleh siapa yang menjadi 2? Oke, nah bisa ya. Ini merupakan tindakan penyelewengan yang merugikan orang lain. Yang keempat, menggunakan barang milik bersama untuk kepentingan pribadi. Mungkin di antara kita ada yang diberi tugas merawat barang atau benda milik bersama, misalnya alat-alat tulis kantor, tetapi alat-alat tersebut mau kita pakai untuk kepentingan pribadi di rumah. Bahkan sesepeda ballpoint atau spidol, kalau dipakainya diam-diam tanpa izin, dapat dikatakan perbuatan korupsi loh. Karena bagaimanapun apa yang kita lakukan tersebut tetap saja mengurangi nilai barang yang masuk. Nilai tersebut apa Mas Fajar? Dilihat penyebabnya apa? Oke, ya, tidak taat aturan, sering terlambat. Oke, tidak bisa mengendalikan diri, imannya lemah. Bisa. Kemudian hal yang apa dilakukan untuk menghindari perilaku tersebut? Tidak suka menolong, tidak mengambil yang bukan haknya. Oke. Kasih kelas untuk melakukan Ramanya kasih bintang 1. Nomor 3 sekarang siapa? Pulang cepat saat bekerja. Oke, yang bisa dilakukan untuk menghindari perilaku tersebut. Membiasakan perkataan jujur, tidak mengambil barang yang bukan haknya, disiplin waktu. Oke, disitu lalu. Jadi implementasi dari sifat wajib dan rasul itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kejujuran tadi, ya, tidak mengambil yang bukan haknya, ya, itu termasuk perbuatan yang tidak jujur, ya. Jadi kita ketika melakukan kegiatan ataupun apa namanya perilaku, kita harus senantiasa berpikir ini itu perbuatan yang baik atau yang buruk. Setelah saya belajar, jadi itu kira-kira jodohnya sama yang mana? Benar ya? Kelompok 2 tabligh yang keras menyampaikan, iya benar. Kelompok 3 amanah terpercaya. Yang terakhir Pak Tona cerdas. Dan Rasulullah itu merupakan hal yang wajib kita lakukan, termasuk ke dalam rukun iman, ya, rukun iman yang nomor 4. Itu sebagai fondasi iman kita agar semakin kuat. Dan penting dalam selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan diutusnya Rasul, ya. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu adalah tujuan diutusnya Rasul. Silakan kalian siapkan literasi dulu, dibaca bahan ajarnya di mari kita tutup kegiatan pembelajaran pada kesempatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan Mas Fajar disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Rahman akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi